berlatar di sebuah kota kecil di pinggir kota Las Vegas yang terlihat tenang dan damai. Namun di tengah ketenangan malam itu terjadi teror yang mengerikan di sebuah rumah, di mana seorang pria bernama Adam yang juga tinggal di rumah itu terlihat seperti dikejar sesuatu. Namun kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini dan apa yang membuat pria itu menjadi sangat ketakutan. Bukannya berlari keluar rumah, dia malah memilih untuk naik ke lantai 2 tempat tidur orang tuanya, yang ternyata di sana sudah tergeletak 2 tubuh kaku bersimbah darah. 2 tubuh ini adalah orang tua dari Adam. Entah makhluk apa yang sampai tega menghabisi dan mencabik tubuh mereka sampai semengerikan ini. Melihat kondisi ini, dia memilih untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Dia juga mengambil pistol ayahnya yang disembunyikan di tempat tidur dengan maksud untuk berjaga-jaga jika situasi semakin buruk. Namun pistol itu masih dalam keadaan terkunci. Adam berusaha untuk menggapai kunci pistol yang ada di kantong ayahnya. Di saat yang sama tubuh ayahnya bergerak seperti ditarik sesuatu dan terlihatlah tangan pucat dengan kuku panjang menggapai benda yang ada di lantai. Adam semakin dibuat takut karena dia tahu kalau makhluk ini akan bersiap untuk menyerang dia yang bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Keesokan harinya, kita diperkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini, Charlie, seorang siswa yang terlihat kesal dengan sepeda motor yang didorongnya. Di saat yang bersamaan juga, tetangga depan rumahnya, seorang wanita cantik bernama Doris, menyapa Charlie yang terlihat mengomel ke sepeda motornya. Sebagai seorang pria normal, tentu saja Charlie tertarik dengan Doris. Dari kejauhan, ibunya memperhatikan Charlie yang terlihat menggoda tetangganya dan juga memperhatikan tulisan yang ada di celana wanita itu. Selama ini, ibu Charlie sedikit terganggu dengan aktivitas tetangga baru mereka yang tidak membersihkan tempat sampah di depan rumahnya. Ibu Charlie ini salah satu agen yang menjual perumahan di komplek itu. Itulah kenapa alasan dia sedikit terganggu dengan tempat sampah tetangganya. Karena dengan adanya tempat sampah itu pasti mengurangi minat para pembeli. Ibunya bertanya-tanya sebenarnya apa yang dilakukan tetangga baru mereka ini. Karena tempat sampahnya penuh dengan beton, padahal dia tidak sedang membangun kolam renang ataupun terlihat merenovasi rumahnya. Selain membahas masalah sampah, ibunya juga memperhatikan kalau anaknya Charlie terlihat sedikit stres. Dia bertanya apakah ada masalah di sekolah atau dengan pacarnya. Di tengah percakapan mereka, Amy, pacarnya dan teman-teman wanitanya datang menjemput Charlie untuk pergi bareng ke sekolah. Sebelum pergi, ibunya berkata kalau salah satu temannya, Ed, menelpon dan ingin berbicara dengan Charlie. Namun sepertinya hubungan Charlie dengan Ed tidak baik-baik saja sehingga Charlie sering menghindari untuk berkomunikasi dengan Ed. So you don't need a ride? Sesampainya mereka di sekolah, Amy juga memperhatikan kalau Charlie terlihat seperti banyak beban pikiran. Namun dia masih saja menyangkal hal itu. Di sekolah, Charlie bergaul dengan teman-teman Amy yang lain dan salah satunya adalah Mark, dan juga para gerombolan siswa gaul yang ada di sekolah. Sebelum Amy masuk kelas, Charlie mengajak dia untuk jadi pasangannya di pesta prom atau pesta dansa akhir semester. Dia berkata kalau dia sudah menyiapkan setelan jas untuk berdansa. Mendengar itu, Amy tertawa karena tahun ini sebenarnya pesta dansa sudah terlihat kuno dan sekolah mereka tidak mengadakan pesta perpisahan. Bye. Setelah Amy pergi, teman-temannya menghampiri Charlie. Mereka bingung dan bertanya bagaimana sebenarnya bisa si Charlie ini mendapatkan pacar seperti Amy. Di jam pelajaran, guru mulai mengabsen satu persatu siswa-siswi yang ada di kelas. Namun di hari itu, salah satu siswa bernama Adam tidak hadir di kelas. Adam Johnson? Adam? Ellen McIntosh? Here, Miss Granada. Dude, I think it's gonna talk to us. Setelah jam pelajaran, Ed menghampiri Charlie. Tujuannya untuk membahas Adam, teman mereka yang telah menghilang. Ed sudah mencoba untuk menghubungi, namun tak satu pun pesan ataupun telepon dijawab oleh Adam. Dia membahas ini dengan Charlie karena dia tahu Adam bukan satu-satunya siswa yang menghilang. Namun Charlie menganggap kalau ini adalah hal yang biasa. Karena ketika siswa tidak hadir di sekolah, bisa saja mereka pindah ke sekolah yang lain. Ed mengajak Charlie untuk pergi ke rumah Adam sepulang sekolah nanti. Tujuannya adalah untuk memeriksa kondisi Adam. Namun Charlie beralasan kalau dia sibuk sepulang sekolah. Kalau melihat dari respon Charlie ini, dia seperti menghindari Ed supaya bisa bergaul dengan anak-anak sekolah yang lebih keren di sekolah ini. Padahal sebelumnya dia, Adam dan Ed bersahabat. Mereka juga awalnya berkenalan di acara kontes Lego. Ed pun mengancam Charlie kalau dia tidak hadir di rumah Adam sepulang sekolah, dia akan menceritakan ke teman-teman barunya kalau dulunya Charlie ini seorang kutu buku sama seperti dia.
Adam's after school. Don't be late. Sepulang sekolah, Charlie diantar pacarnya Amy kembali ke rumah. Di sore itu juga mereka melihat kalau ibu Charlie lagi berbicara atau lebih tepatnya seperti menggoda tetangga baru mereka. Ibunya memperkenalkan tetangga baru mereka, seorang pria bertubuh bagus dan tampan bernama Jerry. Jerry ini bekerja sebagai seorang penari malam di Las Vegas. Dia meminta maaf ke Charlie soal tempat sampah yang ada di halaman rumahnya dan berjanji kalau besok dia pasti membereskannya. Bisa dibilang Jerry ini orang yang misterius, tapi dia terlihat hangat karena dia bisa langsung mengakrabkan diri dengan Charlie. Bahkan dia mengetahui jenis sepatu yang dipakai Charlie dan juga secara basa-basi mengundang mereka masuk ke rumahnya untuk minum dan semacamnya. Namun dia berkata kalau untuk sekarang ini rumahnya masih dalam keadaan yang berantakan. Setelah percakapan dengan tetangga baru mereka, Charlie mendapatkan pesan dari Ed yang sudah berada di rumah Adam. Isi pesan itu adalah ancaman Ed tentang video Charlie yang memakai kostum superhero. Membaca pesan itu mau nggak mau dia harus menemui Ed di rumah Adam. Ben. You said after school. Yeah, I meant right after, okay? Hello? Anybody home? Di hari itu tidak ada siapapun di rumah Adam, sehingga Ed nekat untuk menyelinap masuk ke dalam. Ketika berada di dalam rumah, dia sudah menyiapkan banyak peralatan aneh di dalam tasnya, dan tanpa basa-basi dia langsung mengatakan kalau tetangga baru Charlie adalah seorang vampir. Dan alat-alat yang dia bawa ini adalah peralatan untuk berburu vampir. Tentu saja Charlie nggak percaya dengan apa yang dikatakan Ed, karena dia baru saja kenal dengan Jerry, apalagi Jerry adalah nama yang buruk untuk seorang vampir. Namun yang tidak mereka tahu adalah bukan hanya mereka yang ada di rumah itu pada sore itu. Selagi memeriksa seluruh ruangan rumah untuk mencari petunjuk, Ed menjelaskan kalau sebelumnya dia sudah menyelidiki kasus Adam dan keluarganya yang hilang secara tiba-tiba ini. Semua ini terjadi ketika Jerry muncul di kota mereka. Belum lagi yang membuat dia curiga adalah rumah Jerry ini seluruh jendelanya digelapkan. Tetapi Charlie tetap menyangkal hal ini karena dia tahu kalau Jerry bekerja sebagai penari di malam hari. Bisa saja alasannya menggelapkan jendela supaya ketika tidur siang, cahaya matahari tidak mengganggu istirahatnya. Charlie berkata kalau dia terlalu banyak membaca novel fiksi tentang vampir sehingga dia membuat teori aneh tentang orang baru yang ada di kota mereka. Namun Ed memperingatkan Charlie supaya jangan mengundang Jerry masuk ke dalam rumah mereka. Dia berkata juga kalau dia sudah punya barang bukti kuat di rumahnya. Bahkan Ed sudah punya rencana aneh supaya mereka menusuk jantung Jerry di rumahnya yang disebut sebagai sarang vampir. Tapi jangan sekarang karena sudah malam, sosok vampir akan melemah di siang hari. Ed mengetahui hal ini dari website Peter Vincent, seorang pria yang mengaku kalau dia seorang penyihir dan ahli vampir. Tentu saja Charlie semakin tidak percaya dengan semua omongan Ed, apalagi sekarang mereka ini sudah besar. Hal seperti ini memang menyenangkan ketika mereka berumur 8 tahun. Melihat respon Charlie, dia malah mengungkit perubahan sikap temannya ini setelah dia berpacaran dengan Amy dan berteman dengan teman-teman barunya. Padahal dulunya mereka bertiga ini sangat akrab. Dikarenakan emosi secara tidak sengaja, Ed mengatakan kalau pacar Charlie seorang wanita jalang yang membuat mereka berkelahi. Kemudian Charlie juga berkata kalau sekarang hidupnya menjadi lebih baik setelah berhenti berteman dengan Ed. Dalam keadaan kesal dan kecewa, Ed malam itu pulang, dan di tengah jalan dia diserang Mark yang sengaja menabrak Ed untuk membulinya. Namun Ed bisa menghindari dan lari dari bulian Mark. Sialnya dia malah bertemu dengan Jerry. Awalnya dia berpikir jika masuk rumah dia bisa selamat karena apa yang dipelajari Ed, vampir tidak bisa masuk kalau tidak ada undangan dari yang punya rumah. Namun yang tidak dia tahu adalah rumah itu dalam keadaan tidak berpenghuni sehingga Jerry bisa masuk ke dalam. Jerry tahu kalau selama ini Ed memata-matai dia, begitu juga sebaliknya. Diam-diam Jerry juga memperhatikan seluruh kegiatan Ed. Sekarang posisi Ed terpojok. Jerry dalam bentuk setengah vampirnya merayu Ed untuk menerima hal ini karena dia terlahir untuk menjadi vampir dan ini adalah sebuah berkah. Keesokan harinya Charlie menonton rekaman video dia bersama teman-temannya Ed dan Adam. Mungkin kalimat terakhir Ed membuat dia kepikiran bahwa sikapnya ini membuat hubungan mereka menjadi jauh. Hari itu Ed tidak hadir di sekolah yang membuat Charlie khawatir. Sehingga sepulang sekolah dia mengunjungi rumah Ed tapi orang tuanya berkata kalau Ed sudah pergi pagi-pagi sekali.
Charlie meminta izin ke kamar Ed. Dia berbohong kalau ada buku yang harus dia cari. Terungkaplah sebuah fakta kalau apa yang dikatakan Ed selama ini benar. Dia dan Adam selama ini sudah memata-matai Jerry dan semua bukti itu benar. Mereka merekam seluruh kegiatan Jerry di malam hari. Namun tidak ada sosok Jerry yang terekam yang menjadi bukti kuat kalau Jerry benar-benar seorang vampir. Setelah dari rumah Ed, dia malah berjumpa dengan Jerry yang di malam itu meminta beberapa bir dari rumah Charlie karena ada beberapa teman wanitanya yang akan datang. Tentu saja Jerry membuat Charlie takut, apalagi dia sudah tahu Jerry ini sebenarnya siapa. Ada gestur aneh dari tubuh Jerry, dia hanya berdiri di depan pintu rumah Charlie. Di waktu Charlie menyiapkan bir secara tidak sengaja dia menjatuhkan botol. Jerry pun menawarkan untuk membantunya, namun secara spontan Charlie menolak tawaran itu supaya Jerry tidak masuk ke dalam rumahnya. Kalau melihat dari ekspresi Jerry, sepertinya dia sudah tahu kalau Charlie mungkin mengetahui siapa sosok dirinya. Sebelum pergi, Jerry mengingatkan dia supaya berhati-hati dengan orang lain, apalagi dia mempunyai pacar dan ibu yang cantik. Pasti banyak pria yang mencoba mendekati mereka. Sebagai seorang laki-laki, dia harus melindungi mereka. Respon Jerry ini semakin menguatkan teori kalau dia sosok vampir yang suka darah para wanita. Where have you been? Di malam itu, pacarnya Amy ternyata sudah menunggu dia di kamarnya. Dikarenakan rumah Charlie yang kosong pada malam itu, dia berniat untuk melakukan sesuatu dengan Charlie. Namun malam itu Charlie malah lebih fokus ke Jerry, apalagi sekarang dia tahu siapa sosok Jerry sebenarnya. Dia memilih memperhatikan Jerry daripada bersenang-senang dengan Amy. Tentu saja Amy yang dianggurin kesal dan memilih pergi dari rumah Charlie. Charlie yang tertidur dibangunkan oleh suara teriakan wanita. Dia pun menelpon polisi supaya memeriksa rumah Jerry. Namun sepertinya Jerry bisa mengatasi kondisi itu. Dia berkata ke polisi kalau wanita itu menjerit karena mereka sedang melakukan sesuatu. Sesaat setelah polisi pergi, Jerry juga pergi keluar. Charlie yang penasaran mulai menyelidiki dan menyelam masuk ke dalam rumah Jerry. Dia mencari Doris, tetangga depan rumahnya yang sebelumnya masuk ke rumah Jerry. Dia melihat banyak keanehan di rumah Jerry, terutama ruangan kamarnya yang ada pajangan dengan simbol aneh. Selagi menyelidiki rumah itu, Jerry kembali yang membuat Charlie panik. Dia sembunyi di balik lemari baju Jerry yang ternyata di balik lemari itu ada ruangan lain dengan pintu-pintu. Di balik pintu itulah Doris disembunyikan. Charlie berusaha mencoba mengeluarkan Doris dari ruangan itu, namun aksinya terhenti karena Jerry datang ke ruangan itu. Sebenarnya Jerry tahu kalau ada orang lain di rumah itu, namun dia sepertinya sengaja membiarkan hal itu. Setelah Jerry pergi, Charlie kembali mencoba untuk mengeluarkan Doris dari rumah itu. Mereka mengendap-endap keluar dari sana, yang tidak mereka tahu. Sebenarnya Jerry sudah sadar kalau mereka berusaha mencoba keluar dari rumah itu. Bahkan selama ini Jerry memperhatikan mereka yang berusaha keluar. Charlie trauma dengan apa yang baru dialami. Di pagi itu ibu Charlie datang karena dia sudah terlambat ke sekolah. Setelah tahu siapa Jerry, Charlie pun memperingatkan supaya jangan mengundang Jerry masuk ke rumah mereka. Bahkan dia melarang ibunya supaya jangan berinteraksi dengan tetangga baru mereka. Di sekolah, Charlie mulai meneliti tentang pervampiran dan salah satunya tentang Vincent yang dikatakan ahli tentang masalah pervampiran ini. Bahkan dia berbohong ke Amy kalau dia mengakses situs ilegal supaya tidak dibilang aneh karena mencari tahu tentang vampir. Do you porn? Setelah mencari informasi tentang Vincent, Charlie memutuskan untuk pergi ke Las Vegas, tempat di mana Vincent biasa menampilkan aksinya.
Dia berpura-pura menyamar sebagai seorang jurnalis untuk mewawancarai Vincent. Berbeda dengan di TV, Vincent aslinya punya sifat yang arogan dan terbilang sombong. Terlihat bagaimana sikapnya ke para kru yang terlibat dalam acaranya. Awalnya dia menolak untuk diwawancarai, tapi melihat ekspresi wajah Charlie, dia pun mengiyakan wawancara itu. Sesampainya di apartemen Vincent, Charlie memperhatikan banyak benda-benda unik dan antik yang berhubungan dengan vampir. Semua barang-barang itu menambah kesan nyentrik dan seram dari Peter Vincent. Ternyata selama ini penampilan nyentrik dari Vincent cuma hiasan dan kostum. Aslinya dia seperti pria biasa yang bisa dibilang tidak ada kesan seram sama sekali. Dia bertanya ke Vincent bagaimana cara untuk menghabisi dan berburu vampir, karena dia punya ketertarikan lebih dalam hal vampir. Vincent menjelaskan kalau dia harus menikam vampir di jantungnya, kemudian vampir juga takut dengan bawang, terutama bawang putih. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Vincent itu, dia sendiri tidak yakin kalau itu bisa berhasil. Karena semua yang dilakukan Vincent itu cuma acting, semua pertunjukannya cuma ilusi, dan bahkan buku yang dia tulis itu hanya teori yang dia buat. Charlie menjelaskan kalau salah satu temannya diambil vampir dan vampir itu tetangganya yang bernama Jerry. Tentu saja Vincent menganggap apa yang dikatakan Charlie sebagai lelucon, bahkan dia menganggap Charlie orang yang aneh dan gila. Ditambah lagi setelah dia memberikan barang bukti kalau dia memata-matai dan masuk ke dalam rumah tetangganya. Sehingga hal ini membuat Vincent takut kalau dia ini orang psikopat yang menguntit tetangganya dan sekarang masuk ke apartemennya. Charlie masih mencoba meyakinkan Vincent kalau apa yang dikatakan dia benar, namun dia tetap diusir dari apartemen Vincent. Kembali ke rumah, Charlie yang takut mulai menaruh seluruh bawang dan salib di jendela rumah untuk berjaga-jaga jika keadaan semakin buruk. Apa yang dilakukan Charlie ini dilihat oleh teman sekolahnya dari kejauhan. Mereka panik ketika Jerry menghampiri mereka karena sore itu mereka sedang melakukan hal ilegal. Hey guy. Yeah? Kembali ke Charlie, ibunya memperhatikan kegiatan aneh dari Charlie yang sekarang sudah mengubah rumah mereka seperti pertunjukan kegelapan. Dia berkata kalau ini semua untuk ngeprank Amy pacarnya. Tapi tiba-tiba pintu mereka diketuk. Charlie sudah panik kalau ketukan itu datang dari Jerry, tapi ternyata itu hanyalah Amy yang masuk ke rumah mereka karena pintunya tidak dikunci. Amy melihat kalau Charlie memegang pasak kayu di tangannya. Kelakuan aneh Charlie ini menjadi pertanyaan bagi Amy. Dia meminta supaya Charlie menjelaskan sebenarnya dia ini kenapa, dan akhir-akhir ini sikapnya aneh sekali. Setelahnya kembali pintu diketuk dan kali ini datangnya malah dari Jerry. Dia berteriak kalau Charlie membobol rumahnya. Dia juga mengancam akan melaporkan hal ini ke polisi. Namun Charlie memohon ke ibunya supaya jangan membiarkan Jerry masuk ke rumah mereka. Untungnya ibunya mau mendengarkan Charlie dan membalas teriakan Jerry untuk melaporkan hal ini ke polisi. Mendengar respon itu, Jerry pun melakukan aksinya supaya tetap bisa masuk ke dalam rumah Charlie. Alasannya melakukan itu karena sosok asli dirinya dan juga rahasianya sudah diketahui oleh Charlie. Mereka semua melihat apa yang dilakukan Jerry, namun ibunya menganggap kalau ini masih bagian dari prank yang dilakukan Charlie untuk pacarnya Amy. Jerry membongkar taman rumah mereka untuk mencabut aliran gas yang menuju kompor dan meledakkan rumah itu. Untungnya mereka masih sempat kabur dari rumah yang sudah terbakar. Ibunya yang panik bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Charlie sudah bilang kalau tetangga mereka itu sosok vampir, namun ibunya masih mengira kalau Charlie ini seorang psikopat bukan vampir. Namun dari belakang, Jerry sudah mengejar mereka dan menabrak mobil mereka. Jerry juga menghadang mereka, namun Charlie menginjak gas dan meminta ibunya untuk menabrak Jerry. Mereka mengira kalau sudah berhasil menyingkirkan Jerry, namun yang tidak mereka tahu adalah Jerry masih hidup dan selama ini berada di bawah mobil mereka. Dia berhasil menggapai rem dan menghentikan mobil mereka. Dikarenakan rem yang mendadak, mobil mereka pun ditabrak dari belakang oleh pengemudi lain. Sayangnya pengemudi itu malah menjadi korban Jerry. Setelah mengkonsumsi darah, Jerry semakin kuat, bahkan salib yang dipegang Charlie tidak melemahkan dirinya. Untungnya ibunya Charlie membawa kayu papan reklame yang dijadikan senjata untuk menusuk tubuh Jerry. Sementara itu di tempat kediaman Vincent, dia melihat sesuatu yang familiar di foto yang ditinggalkan Charlie. Setelah melihat simbol yang sama dengan apa yang dia punya, Vincent menelepon Charlie yang sekarang sudah berada di rumah sakit karena sebelumnya ibunya pingsan setelah menyerang Jerry.
Vincent meminta Charlie untuk menemui dia sejam lagi di rumahnya karena dia bisa membantu Charlie. Vincent menjelaskan ke Charlie kalau simbol yang ada di foto itu merupakan simbol dari Mediterania. Mereka adalah spesies yang bersarang di bawah tanah dan memburu para korbannya dengan perlahan. Para vampir ini membiarkan korban mereka bertahan beberapa hari, kemudian setelahnya mengubah para korbannya berubah menjadi seperti mereka. Untuk saat ini mereka tidak bisa menghabisi vampir jenis ini, apalagi mereka cuma berdua, karena vampir ini adalah jenis yang terkuat. Untuk menghentikan vampir ini butuh satu pasukan khusus, tentara misalnya. Di tengah percakapan mereka, Vincent menerima panggilan dari keamanan kalau ada pengiriman paket. Yang ternyata itu adalah Ed yang sudah berubah menjadi sosok vampir. Dia menyamar menjadi tukang paket, dan karena tadi Vincent menyuruhnya masuk sehingga dia bisa berada di rumah Vincent. Ed juga menelpon Jerry supaya bisa masuk ke dalam ruangan yang sama. Vincent yang panik dengan kondisi ini berlari ke ruangan paniknya, sementara di lobi Jerry menyerang keamanan dan mencoba masuk ke apartemen milik Vincent. Ed yang sudah menjadi vampir juga meneror Charlie dan pacarnya. Masih ada dendam di diri Ed karena temannya berubah karena pacar barunya. Bahkan dia kesal karena ulahnya yang membuat dia menjadi sosok vampir seperti sekarang ini. Jerry pun sudah datang ke apartemen milik Vincent. Dia mengkonfrontasi Amy. Untungnya Amy menggunakan beberapa koleksi Vincent untuk menyerang Jerry. Sementara itu Charlie kewalahan menghadapi Ed yang semakin kuat karena sudah menjadi vampir. Setelah melumpuhkan Jerry, Amy juga membantu pacarnya yang hampir dicabik lehernya. Sebenarnya ada rasa tidak tega dalam diri Charlie kalau dia harus menghabisi nyawa temannya. Namun tidak ada pilihan lain karena kalau tidak mereka lah yang menjadi korban. Setelah melumpuhkan Ed, mereka kabur dari apartemen milik Vincent. Tapi mereka masih diikuti oleh Jerry yang sudah pulih dari serangan Amy. Awalnya mereka berpikir kalau lari ke tengah keramaian membuat mereka sulit untuk dicari Jerry. Namun itu malah menjadi petaka karena di tengah keramaian mereka terpisah. Amy pun tertangkap. Dia dirayu untuk merasakan bagaimana menjadi seorang vampir dengan cara mentransferkan darahnya ke Amy. Charlie melihat hal itu, tapi di saat dia mencoba untuk menghentikan Jerry, langkahnya dihentikan oleh keamanan yang bertanya bagaimana dia bisa masuk ke acara ini. Dan mana kartu identitasnya, apalagi dia masih belum cukup umur untuk masuk ke dalam klub. Charlie hanya bisa melihat kalau pacarnya di malam itu menjadi korban Jerry. Charlie hanya bisa melihat kalau pacarnya di malam itu menjadi korban Jerry. Dia memutuskan kembali ke tempat Vincent. Awalnya Vincent ragu apakah dia juga sudah menjadi sosok vampir. Tapi dia melihat kalau bayangan Charlie masih ada di monitor. Charlie berkata kalau dia tidak bisa menyelamatkan Amy. Dia juga tidak tahu apakah Amy sudah dirubah atau sudah kehilangan nyawanya. Namun dia berencana untuk merebut Amy kembali. Vincent ragu kalau hanya mereka berdua yang datang ke sarang Jerry karena itu sama saja dengan menghantarkan nyawa mereka. Ternyata sebelumnya orang tua Vincent ini dihabisi oleh vampir. Itulah kenapa dia mengkoleksi semua benda-benda ini. Namun tetap saja dengan banyaknya benda koleksi ini dia masih belum punya mental yang cukup untuk menghadapi vampir. Dia hanya bisa bersembunyi sampai saat ini. Kecewa dengan sikap Vincent, Charlie pun pergi, namun sebelum pergi dia memberikan pasak yang sudah diberkati oleh seorang pastor. Dengan pasak ini dia bisa mengembalikan orang-orang yang sebelumnya sudah menjadi vampir. Tapi dengan syarat harus menusuk pasak ini ke jantung Jerry. Keesokan siang Charlie mempersiapkan dirinya untuk bertempur dengan Jerry. Dia diuntungkan karena cahaya matahari yang bisa melemahkan Jerry. Untungnya Amy masih hidup, dia disembunyikan di ruangan di balik lemari baju. Vincent berubah pikiran, dia datang untuk membantu Charlie, dia juga sudah bersiap untuk berburu vampir. Mereka berdua menuju ruangan bawah tanah tempat Jerry selama ini menyembunyikan tulang belulang korbannya. Itulah tempat yang dibangun Jerry selama ini dan alasan bagaimana tempat sampahnya penuh dengan sampah beton. Di tempat itu jauh dari cahaya matahari sehingga Jerry masih bisa dalam bentuk vampirnya. Jerry sengaja melukai dahi Vincent supaya darahnya membangkitkan para manusia yang sudah dia ubah jadi vampir. Sementara itu, Amy dalam bentuk setengah vampir mencoba merayu Charlie supaya ikut menjadi sosok vampir. Best you ever had. The only. Untungnya dia masih bisa menusukkan pasak kayu ke perut Amy.
Dia kembali ke basement untuk menyelamatkan Vincent yang sudah dikeroyok para manusia jelmaan vampir. Untuk saat ini cahaya matahari membantu mereka dari serangan para vampir. Jerry mencium bau ketakutan dari mereka yang membuat dia semakin senang dengan kondisi mereka. Belum lagi Charlie harus melihat Amy yang bermesraan dengan Jerry. Satu-satunya cara adalah mempertaruhkan dirinya dengan cara membakar diri dan menyerang Jerry. Karena api membuat vampir tidak bisa berpikir jernih. Vincent juga mengambil kesempatan dengan menembakkan langit-langit basement. Cahaya matahari membakar tubuh Jerry. Di momen itulah jantung Jerry terlihat. Sosok vampir Jerry pun sudah terbakar menjadi debu. Karena vampir Jerry sudah terbakar, para manusia yang sebelumnya diubah ke sosok vampir kembali ke wujud manusianya termasuk Amy. Charlie dan Vincent berhasil menyelamatkan Amy dan para manusia lainnya. Setelah tragedi pervampiran itu, ibu Charlie juga sudah kembali pulih. Sementara di tempat lain, Charlie dan Amy melanjutkan kegiatan mereka yang sebelumnya batal karena Charlie memata-matai Jerry.